Wah, keluar dari gang. Eh, ini belum beres-beres, lama banget ya. Aduh, ya keluar dulu. Pak. Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Widi di HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nontonin channel gua. Nah, jadi pada video sebelumnya kan, gua pernah bikin tuh pilih Ninja atau R25. Sekarang gue bakal bikin konten pilih CBR 250RR atau R25 teman-teman. Nah jadi gitu. Buat yang pertama, sebetulnya kalian kan udah pernah atau udah sering nonton video gua yang ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan motor 25 ini, dimana kelebihannya dikit, kekurangannya banyak ya kan. Ini enak buat nikung, kita coba yuk. Anjay. Kaget gua anjir. Ya, jadi pada video kali ini itu gua bakal bahas R25. Nah, jadi untuk R25 ini sendiri, sebenarnya R25 itu ya gini-gini aja sih. Bagi kalian yang memang nyari motor 250 cc murah, perawatannya murah, bensinnya irit ya kan, dan bodinya nggak jadul-jadul amat walaupun R25 old, kalian bisa pilih R25 ini gitu. Menurut gua sih gitu ya. Jadi mengesampingkan tenaga, mengesampingkan fitur, mengesampingkan apa ya yang keren-keren banget, full power, nah kalian bisa pilih yang R25 ini. Sedangkan kalau misalnya kalian memang cari motor yang tenaganya oke, gaspol ya kan, kalian bisa gaspol sampai 199 standar, CBR standar bisa kalau nggak salah. Nah kalian bisa pilih CBR tuh, BBRR 250RR gitu. Terus buat si CBR, sekarang kita bahas CBR aja ya. Nah si CBR ini banyak banget fiturnya teman-teman, mulai dari full fitur ya kan. CBR udah menggunakan throttle by wire, jadi gasnya ini nggak pakai kabel gas gini, bukan pakai kabel selang apa namanya yang kawat, tapi melainkan menggunakan kabel yang si elektronik gitu. Jadi udah nggak ada kayak gini nih CBR. Kelebihannya apa? Kelebihannya dengan throttle by wire itu bisa menghasilkan mode. 3 mode yang dimiliki CBR itu dihasilkan dari fitur throttle by wire. Ditambah lagi, kalau kalian pengguna CBR atau kalian pengen beli CBR, enaknya kalian bisa pasang quick shifter up and down. Jadi up shift dan down shift. Jadi kalian bisa menggunakan atau ngoper gigi ya, ganti gigi atas bawah tanpa coupling teman-teman gitu. Terus enaknya CBR udah full LED lampu, jadi kalian nggak perlu kayak, aduh lampu gua kurang terang, aduh lampu gua pakai lampu apa ya, lampu gua kurang terang, lampu gua kayak ganti lampu apa ya. CBR udah nggak perlu, kalau R25 masih perlu. Terus CBR lagi udah menurut gua motor tercakep 250 cc. Terlebih lagi kalau CBR yang lama itu lebih crop ya, lebih crop sama gua. Bodinya kecil, ya sebenarnya gede kalau dinaikin, lebih gede dari R25 kokpitnya menurut gua sih gitu ya. Tapi dari jauh tuh kecil, kelihatan pas banget sama badan. Buat yang kurus, tinggi, buat yang kecil-kecil tuh oke banget CBR ini. Nah sedangkan untuk R25 mah bebas, mau yang kecil, mau yang gede, mau yang tinggi, mau yang kecil, itu bisa teman-teman. Sedangkan untuk CBR biasanya orang-orang yang memang badannya tinggi kurus sih, itu cocoknya ke situ. Nah untuk CBR 250RR kalian jangan ngarep bahwa bensinnya irit, karena dengan ngehasilin tenaga yang memang full power segitu udah pasti konsumsinya itu lumayan boros teman-teman. Bahkan dibanding dengan Ninja Karbu, karena ada saudara ya itu punya Ninja Karbu, lebih boros CBR teman-teman gitu. Nah terus apa lagi ya, masalahnya sebenarnya sama, ada di bagian kelistrikan. Sedangkan untuk kelistrikan si R25 ini kan masalahnya di bagian kiprok.
Sedangkan untuk CBR juga kalau gak salah kiprok atau apanya lah, pokoknya ada masalah kelistrikan yang sama antara CBR dan R25. Jadi hoki-hokian ya kalian, pinang motornya itu kelistrikannya bermasalah atau enggak, itu tergantung hoki kalian. Tapi usahakan sebelum beli, kalau misalnya emang beli motor bekas, kalian harus cek dulu keseluruhannya gitu teman-teman. Ini di sini buka gak ya? Tutup. Oh buka guys, nanti gua kesana soalnya. A few moments later. Nah jadi lanjut lagi ke pembahasan dimana CBR itu ya menang banyak sih menurut gua, tapi memang ada masalah kelistrikan yang cukup serius. Jadi kalau misalnya udah error kelistrikan, jangan diambil unitnya karena bakal ribet banget nantinya ke kalian sama dompet kalian gitu urusannya. Jadi kalau misalnya kalian gak terlalu apa ya gimana ya, jadi nggak suka-suka banget sama CBR atau R25, tapi kalian nyari memang sukanya motor 250 cc atau pengen motor 250 cc, kalian punya budget lebih, gue saranin ambil CBR karena memang full fitur yang kata gue tadi ya. Terus memang menurut gue banyak banget plusnya sih ngambil CBR ketimbang R25. Dan perbedaan harganya juga kalau misalnya kalian ngambil di dealer bekas itu bedanya nggak terlalu jauh, paling 5 jutaan. Kalau misalnya R25 kan misal 35, CBR 40. Jadi kalau misalnya 38 bedanya lebih kalau untuk CBR. Tapi tergantung tahun juga dan tergantung kondisi gitu. Terus ternyata jangan tergiur harga-harga murah kayak di sosial media untuk motor 250 cc bekas, karena memang kebanyakan pajak itu surat-suratnya bermasalah, kelistrikan ataupun motor unitnya kurang bagus gitu teman-teman. Nah aduh ini adik-adik nggak pakai helm ya, bahaya dek. Jangan dibiasain ya buat teman-teman yang sering bepergian pakai motor harus pakai helm. Setelah sekian lama gua nggak ngevlog ya, cerah banget alhamdulillah hari ini, karena memang akhir-akhir ini tuh sibuk banget. Yap lanjut. Jadi buat yang nanya lagi nih bang, apakah perawatan CBR 250 RR itu lebih murah atau lebih mahal banget? Sebenarnya untuk spare part kayak apa ya, kampas kupling, rem, terus yang lain-lain yang sering diganti dan lama gantinya itu sebenarnya mirip-mirip aja harganya, kecuali Kawasaki. Cuman perlu kalian ketahui bahwa spare part 250 cc itu agak susah. Jadi walaupun ada tapi kalian harus inden atau pesan online ya. Jadi ya gitu. Kalau misalnya kalian pinang motor 250 cc ya harus pikirin juga bahwa kalian bakal disusahkan dengan nyari spare partnya. Sebenarnya ada, sorry bapak, sebenarnya ada, tapi kalian seringnya lebih ke nyari online kayak gua. Karena memang yang tersedia di dealer gede, bengkel resmi, atau di toko-toko spare part itu biasanya nyediain motor yang sering ada di jalanan. Sedangkan untuk 250 cc permintaannya itu kan dikit ya untuk servis. Biasanya inden sih gitu. Jadi balik lagi, gua nggak bilang apa ya, perawatan atau nyari spare part R25 itu gampang, tapi tetap aja sama-sama nyari online kayak CBR dan Ninja. Kalau Ninja sih di bengkel resmi yang gede biasanya ada ya teman-teman, karena memang permintaan Ninja itu kan Ninja spesialis 250 cc sama 150 cc nya paling apa ya, Ninja 2 tak udah gitu doang. Ninja 2 tak udah jarang sih, spare partnya agak susah tuh. Cuman kalau FI, karbu itu gampang sih teman-teman. Oh ini bahaya bro. Nah jadi begitu. Jadi keputusannya ada di kalian sebenarnya. Kalian kalau beli motor itu tergantung minat kalian pengennya motor apa. Kalau kalian suka sama R25 karena bodinya suka banget, ya udah ambil R25 atau perawatannya murah. Nggak murah-murah banget juga sih sebenarnya. Kalau body murah lah dari yang lain, cuman untuk dalaman mesin dan sebagainya itu relatif sama motor 250 cc lain. Terus bensinnya oke lah, lebih murah dari yang lain, lebih irit untuk R25 gitu. Sedangkan untuk CBR
Gua kasihkan ke kalian yang memang suka model yang benar-benar sporty, terus agresif kan, banyak kelekukan, banyak kayak apa ya, patahan-patahan bodinya kan, nyungcung banget atau lancip-lancip banget. Sama kalian cari tenaga yang full power, full fitur, itu kalian bisa ambil CBR. Waduh, CBR 250 RR gitu teman-teman. Karena memang gue pengen pasang quick shifter aja iri ke CBR, anjir kata gue kan. Itu CBR udah bisa pasang quick shifter atas bawah, terus banyak lagi dah fiturnya kalau udah throttle by wire. Sedangkan R25 masih pakai kabel gas. Mau R25 nya juga sama. Jadi ya gitu, pasang quick shifter ya paling atas doang atau naik gigi doang, nggak bisa turun gigi. Walaupun bisa, sebenarnya udah bisa ya. Jadi dari MBR Tech sendiri itu udah kayak bikin alat, bikin robot reset ya. Jadi ngakalin si throttle bodinya R25 ini bisa pakai kabel satu doang, satunya pakai robot. Jadi semi throttle by wire. Nah itu udah cukup tuh buat bikin si R25 bisa quick shifter yang downshift gitu. Jadi sebenarnya bisa sih, cuman kalau ada duit lu berkuasa, anjay. Bisa sih kalau misalnya ada duit. Cuman kan dari MBR Tech-nya juga belum rilis, belum launching, belum itu, baru ngakalin, baru riset doang, belum diperjualbelikan. Kecuali motor kalian pengen dirisetin, sekalian kalian bayar juga sih. Jadi ya gimana, kalau misal kalian punya relasi sama MBR Tech-nya, kalian bisa kontak aja ya langsung. Gitu. Jadi kesimpulannya menurut gua kalian harus beli motor antara CBR atau R25. Kalian pilih yang mana yang kalian lebih suka, karena kalau misalnya kalian pilih yang nggak suka cuman karena memang pengen fiturnya, nantinya kalian ada rasa penyesalan gitu sih. Walaupun ya misalnya nggak suka CBR, lama-lama juga suka sih karena kenceng dan gantengnya, anjay gitu. Yuk kanan, kenapa tuh tangannya, kan gue udah lihat sennya pak. Nah jadi untuk video kali ini gitu aja ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. Nah buat teman-teman yang memang punya pertanyaan seputar motor 250cc ataupun motor CBR ataupun motor R25 ataupun Ninja ataupun motor-motor lain lah, kalian bisa komenin di Instagram ataupun bisa komen di video gua, setiap video channel YouTube gua, atau bisa DM kalau misal kalian punya pertanyaan seputar 25 R25 kan, modifikasi ataupun perawatan. Kalian bisa DM melalui Instagram @widd_hd gitu teman-teman. Ya mungkin gitu aja ya. Jadi see you and God bless you. See you on the next video. I'm begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, hade. Jangan lupa like and subscribe.